Bismillah, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang sangat luar biasa, yang sangat amazing. Yang ini butuh penjelasan yang lebih dalam, karena kalau diterjemahkan secara letterlock, secara harfiah, itu sangat membingungkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan nikmat yang kita dapat hari ini dapat menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Rasulullah merupakan indikator, tanda dari seseorang itu pengen diakui sebagai umat Rasulullah. Bersalawat kepada Rasulullah sebuah tanda, indikator seseorang itu pengen hidup nanti ketemu dengan Rasulullah SAW. Orang yang suka bersalawat itu tandanya dia pengen mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung, yang tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan pada saat itu kecuali pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih seputar kitab Nasaihul Ibad. Kitab ini sangat luar biasa karena mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seorang hamba bisa selalu semangat ibadah, mengajarkan seorang hamba senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan setiap hamba lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bahas maqalah yang ke-6, bab yang ke-7 dari kitab Nasaihul Ibad. Teman-teman yang ingin lebih jelas, pengen lebih konkret dan real, boleh dibuka kitabnya, kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bismillah, kita akan baca nih hadisnya. Wal maqalatu as-sadisah, maqalah yang ke-6. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi pernah bersabda, ad-dunya daru man la darolah wa malu man la malalah walaha yajma'u man la aqlalah. Tuh, coba kalau kita maknakan, kita terjemahkan secara harfiah, secara makna, secara kamus, itu akan bingung. Ad-dunya dar man la darolah. Dunia adalah tempat bagi mereka yang enggak punya tempat. Lah coba itu. Wa malu man la malalah, dan harta itu bagi mereka yang enggak punya harta. Ya, jadi harta bagi mereka yang enggak punya harta, kata Rasulullah. Yajma'u man la aqlalah, dan orang yang mengumpulkan harta itulah adalah orang yang enggak punya akal. Lah coba itu. Kalau diterjemahkan secara letterlock, secara harti, secara kamus, begitu. Bingung kan? Nah, tapi kita lihat makna yang lebih dalam dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini ya. Jadi penjelasan dari yang kalimat pertama, yakni ad-dunya daru man la darolah. Dunia itu adalah tempat bagi mereka yang tidak memiliki tempat. Maksudnya adalah tempat di akhirat. Kenapa seperti itu? Dunia ini hanya sementara, bro. Dunia ini hanya sementara, friend. Dunia ini hanya
singgahan. Kalau diumpamakan sebuah kapal, dunia ini nggak lebih nggak kurang seperti dermaga. Maka dermaga ini bukan tujuan, tapi transit doang. Mampir sebentar, apa isi bensin, isi makan, ya. Jadi orang yang menuju kepada Allah harus fokus tetap kepada Allah. Jangan berhenti di dunia. Karena dunia ini sementara dan bukan tempat yang abadi. Orang yang lupa akhirat, orang yang lupa tujuan sebenarnya kepada Allah, maka dia akan menganggap dunia ini adalah sesuatu yang abadi. Dunia ini adalah segala-galanya. Kalau tadi diumpamakan sebuah kapal, ketika transit di dermaga, orang yang menganggap dermaga itu adalah tujuan, dia akan berhenti di situ, dia akan santai-santai di situ, dia akan menikmati di situ. Dia lupa bahwa itu cuma dermaga. Nauzubillah, summa nauzubillah. Terus yang kedua, harta, ya, wa malu man la malahu. Dan harta bagi mereka yang tidak punya harta. Harta ini tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Oleh karena itu, kalau orang bijak, orang yang cerdas dalam Islam adalah orang yang pandai mengumpulkan amal, bukan mengumpulkan harta. Makanya rada-rada gemes nih, ya, gemes, semangat belajar bahasa Inggris, semangat belajar matematika, semangat belajar bahasa Jepang, semangat tuh urusan dunia dikejar walaupun bayarannya mahal. Tapi lihat urusan akhirat, dia pinggirin, kalau perlu dia buang. Nah, inilah orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang urusan dunianya sukses, tapi akhiratnya terlunta-lunta. Itu adalah orang yang bodoh. Jadi, Ustadz, tapi dia orang Islam, Ustadz. Agamanya di KTP-nya Islam, Ustadz. Tetap, kalau orang Islam yang sebenarnya, orang Islam yang sesungguhnya adalah orang-orang yang mampu memperbanyak amal, memperbanyak bekal di atas daripada kebutuhan-kebutuhan dunianya. Jadi dalam Islam bukan tidak boleh mengumpulkan harta. No, dibolehin. Tapi ingat, harta yang dikumpulkan jangan sampai melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dikumpulkan jangan sampai melalaikan daripada kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Islam itu tetap memerintahkan manusia atau pemeluknya berbuat baik di dunia. Jangan sampai jadi peminta-minta, betul. Jangan sampai menjadi parasit buat orang lain, betul. Tapi yang harus difahami secara general, betapa urusan dunia, apapun itu, harus diniatkan untuk akhirat yang lebih baik. Mencari dunia untuk akhirat, mendapatkan dunia untuk akhirat lagi. Itu yang benar begitu, bukan sebaliknya, dunia terus sampai melupakan akhirat yang sebenarnya. Nah, terus dikatakan tadi bahwa orang yang mengumpulkan harta, kalimat di situ adalah tidak memiliki akal. Iya, betul. Orang yang mengumpulkan harta dunia, yang kemudian melalaikan kewajibannya, membuat dia tambah jauh daripada Allah, maka orang yang seperti itu la aqlalahu, tidak ada akal baginya. Orang itu nggak punya akal, maksudnya seperti itu. Ya, padahal dia ketahui yang namanya harta, ya, sebanyak-banyaknya harta itu nggak akan bisa mempengaruhi timbangan di akhirat nanti.
Kalau harta itu tidak digunakan untuk kepentingan akhirat, tidak untuk berbagi, tidak untuk menolong orang, tidak untuk hal-hal yang bermanfaat buat akhirat. Kalau enggak seperti itu, ya udah di akhirat akan menjadi pemberat daripada siksanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ketika dalam memahami sebuah hadis, itu jangan dimaknai secara letterlek, jangan dimaknai secara harfiah, jangan dimaknai hanya dari segi terjemahnya. Ya, banyak lain hal yang memang terdapat dalam sebuah hadis itu. Makanya dalam menjelaskan hadis kalau bisa itu dibaca asbabul wurudnya, sejarahnya sejarahnya hadis ini muncul itu apa. Terus kita lihat pendapat ulama, kita lihat kitab apa yang berkaitan dengan hadis itu, kita lihat tuh referensi-referensinya. Jadi ketika kita menjelaskan hadis itu tidak semata-mata dari akal kita, dari pikiran kita, jangan sok-sokan gitu kan. Jadi tetap harus kembali lagi ke ulama-ulama yang dulu pernah menjelaskan itu. Nah, kalau ada permasalahan yang mungkin tidak kontekstual saat ini, ya, tidak relevan dengan saat ini, nah baru dah kita lihat ya ijma ulama, kita lihat pendapat ulama-ulama yang kekinian bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti itu. Jadi seperti itu, jangan baru baca terjemahnya langsung memfatwakan haram, halal, bid'ah, sesat. Nah itu nauzubillah ya. Jangan. Rasulullah itu diutus ya mengislamkan orang, bukan menyesatkan orang, bukan membid'ahkan orang, bukan. Justru kita harus membawa orang sebanyak-banyaknya beriman kepada Allah, takwa kepada Allah dengan cara bil mau'izatil hasanah. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.